Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Jennifer NIM 2004616. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pembelajaran secara daring dan luring. Pembelajaran merupakan proses interaktif yang terbentuk akibat adanya interaksi yang terjalin oleh guru, siswa, media belajar dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran biasanya dilakukan secara tatap muka, namun akibat adanya konsentrasi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mensiasatinya dengan melakukan pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Adapun perbedaan mengenai pembelajaran secara daring dan luring ini yaitu mengenai teknis pelaksanaannya dan pendekatan yang dilakukan. Untuk mensiasati pembelajaran daring secara efektif, maka guru diminta untuk dapat menuangkan kompetensinya yang dimilikinya untuk mensiasati pembelajaran yang akan dilakukannya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk sekreatif mungkin dapat mengkombinasikan antara pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya dalam penyampaian materi yang akan dilakukan kepada siswa nantinya. Hal ini bertujuan agar materi tersebut dapat diserap oleh siswa dengan baik. Selanjutnya, untuk pendistribusian materi, melakukan komunikasi, penyampaian materi, dan melakukan tes atau ulangan, baik ujian maupun evaluasi, guru akan melakukannya melalui platform yang telah disediakan. Sebagai contoh, berdasarkan jurnal yang saya baca, antara guru dan siswa di sana melakukan pembelajaran dengan cara membuat kesepakatan di mana mereka membuat kesepakatan melakukan Zoom dalam seminggu yaitu 3 hari dan di hari lainnya maka mereka akan melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan WhatsApp group. Di sini guru nantinya akan memberikan materi, memberikan pengajaran dan merekomendasikan bahan-bahan bacaan yang perlu dipelajari oleh siswa di rumah. Jika disamakan dengan pembelajaran luring, maka pembelajaran daring ini lebih banyak mendapat efek negatifnya. Yang pertama, siswa akan semakin malas belajar karena kontrol yang kurang dari orang tua dan juga guru. Yang kedua, dalam menyerap materi yang telah diajarkan oleh guru, belum tentu semua siswa dapat menyerapnya 100% atau sebanyak yang diserapnya dalam pembelajaran tatap muka, karena dalam hal ini, guru juga belum tentu efektif dalam menyampaikan materi. Nah, dan yang ketiga yaitu membutuhkan biaya yang lebih, karena dalam pelajaran online ini akan mempergunakan kuota internet. Selanjutnya, dapat membuat siswa menjadi semakin malas. Namun, di balik semua ini juga terdapat kelebihan dari pembelajaran secara daring. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dari jarak jauh, yang kedua lebih menghemat waktu, dan yang ketiga dapat menjadi sarana mengembangkan kemampuan dalam belajar mandiri bagi siswa. Sejatinya, antara pembelajaran daring dan maupun luring dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi 7 aspek. Yang pertama yaitu pendistribusian materi yang baik, komunikasi yang terjalin antara siswa dan guru yang efektif, yang ketiga penguasaan dan antusiasme dari peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan, yang keempat sikap positif terhadap peserta didik, yang kelima pemberian nilai yang adil, yang keenam keluasan dalam pendekatan pembelajaran, dan yang ketujuh hasil belajar peserta didik yang baik. Nah, dalam hal ini tentunya yang sangat berperan penting yaitu antara guru dan siswa, di mana tentunya guru harus mempersiapkan dan mengonsep pembelajaran yang baik sebelum pembelajaran tersebut dilaksanakan. Dan di sini siswa juga harus semangat dalam melakukan pelajaran yang akan dihadapinya. Kesimpulannya di sini yaitu pembelajaran daring sendiri tidak bisa kita katakan tidak efektif karena jika dilakukan secara bersungguh-sungguh di mana guru menyiapkan dan mengonsep pembelajaran tersebut dengan baik dan terdapat antusiasme yang begitu tinggi dan semangat belajar yang begitu tinggi dari siswa, maka pembelajaran daring tersebut juga dapat efektif. Namun jika kedua hal tersebut tidak terjalin dan terlaksana dengan baik, maka pembelajaran daring tersebut tidak akan mencapai yang namanya keefektifan dalam belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.